sosoknya ini. Katanya di situ dia tuh bisa ngeliat kalau si penjaga makamnya kayak kaget gitu mukanya. Pokoknya penjaga makam ini tuh habis itu cuma langsung nyuruh Yoyo pulang ke rumahnya, bebersih, terus disuruh bawa buku-buku doa lah kalau misalkan malam ini mau jaga makam lagi. Dan karena gak ngerasa ada setan yang ganggu semalam, jadi dia masih berani nih buat lanjut ke malam kedua. Dia mikir palingan ada si Riza lagi. Udah tuh malamnya si Yoyo ke makam lagi. Tapi sekarang dia bawa buku-buku doa kayak buku Yasin gitu, karena ngikutin kata-kata penjaga makam tadi. Di malam kedua ini dia sengaja berangkat lebih cepat. Jadi pas sampai di makam dia masih bisa buat keliling-keliling lah kepoin makam-makam. Nah di sini ada yang aneh lagi Moy, Bi. Kata keluarganya kan biasanya makam itu perlu dijaga sampai minimal 40 hari setelah meninggal kan. Nah tapi hampir mayoritas makam di sana tuh yang udah pada meninggal bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun masih dijaga. Tapi di situ Yoyo coba positive thinking aja kayak biasa. Dia sampai di makam kakeknya langsung bersih-bersih, gelar tikar, terus duduk gitu aja. Dia diem bengong beberapa waktu. Tapi kok kali ini sih Rizal itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Jujur dia mulai takut di situ. Apalagi katanya sesekali Yoyok ini tuh ngeliat kayak di depan gerbang makam itu tuh ada bayangan-bayangan hitam gitu kayak orang, tapi yang nggak kelihatan wujudnya karena gelap banget. Bahkan pas disorot pakai senter, yang kelihatan tuh cuma mata-matanya aja. Coba ditakut-takutin pakai golok sama si Yoyo nih, tetep aja tuh sosok itu diem aja di situ. Udah tuh di situ pelan-pelan Yoyo milih buat coba baca-baca buku doa, fokus ngebacain aja pelan-pelan sambil terus nunduk. Gitu-gitu aja pokoknya karena dia bingung juga mau ngapain dan gak ada temen. Dan di situ dia ngerasa baca-baca doa tuh jadi lebih manjur lah, dia lebih tenang. Tapi lama-kelamaan saking tenangnya dia tuh malah jadi ngantuk terus ketiduran. Sampai tiba-tiba dia tuh kebangun karena dia tuh ngedenger ada suara La ilaha illallah berkali-kali Moy, Bi. Yoyo di situ kaget langsung kebangun, terus kata dia di depan dia persis udah ada sekumpulan orang duduk sila muterin si Yoyo tidur barusan sambil doa-doa terus ngangguk-ngangguk gitu. Serem banget anjing. Iya, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki semua orang ini tuh serba putih. Bahkan meskipun jaraknya deket, muka orang-orang ini tuh nggak kelihatan karena saking putihnya. Si Yoyo di sini kaget banget dan di situ dia langsung agak nyebelin gitu nadanya. Terus dia teriak, "Kalian siapa? Kok tiba-tiba nggak izin lo di sini aja? Ada saya loh padahal." Terus katanya di detik itu juga mereka langsung diem, anteng terus kaku gitu. Dan kepalanya tuh nengok ke arah Yoyo semua. Terus pelan-pelan mereka berdiri dan pergi gitu aja tanpa salam, terus langsung ninggalin Yoyo. Yoyo di sini nekat banget buat ngejar rombongan tadi. Tapi dia tuh kayak cuma dibawa lari-lari ngelilingin makam aja. Sampai ada satu lubang tanah yang gak gitu gede. Dan jauh dari Yoyo dia tuh ngeliat jelas banget kalau orang-orang ini tuh kayak lari masuk ke lubang tanah itu, Muy. Akhirnya disamperin pelan-pelan nih sama si Yoyo. Tapi pas beneran berdiri depan lubang itu, si Yoyo kaget banget karena itu tuh bukan lubang biasa. Itu tuh makam, Muy, Bi. Tapi ya emang udah berantakan aja bentuknya. Dan barusan tuh kayak kelihatan dibongkar gitu. Soalnya di situ si Yoyo tuh ngeliat kayak ada bayangan orang tiduran aja di dalamnya anteng kayak jenazah gitu. Yoyo coba buat nyalain senternya tapi nggak nyala-nyala juga. Dan di tengah Yoyo mukul-mukul senternya biar nyala, di situ kaki Yoyo tuh nggak sengaja masuk ke pinggiran lubang makam itu. Untungnya dia tuh nggak jatuh ke dalam makam, yang jatuh tuh cuma senternya doang. Dan pas banget jatuh, senternya tuh nyala nyorot ke arah jenazah itu. Dan karena kesorot senter, jadinya Yoyo tuh bisa ngeliat jelas apa yang ada di bawah situ. Katanya itu tuh beneran jenazah, tapi kain kafannya tuh udah dicopot paksa gitu. Jadi ya si jasad ini tuh telanjang bulat aja. Udah kotor sama ada cairan merah kayak darah gitu di beberapa sisi badannya. Dan kenapa bisa ada darah? Karena ternyata ada beberapa bagian badan yang udah kepotong aja. Kayak beberapa jari tangan, kedua telapak kaki jenazah ini tuh udah kayak dipotong-potong gitu, Moy, Bi. Dan yang bikin kaget, muka jenazahnya nih mirip Rizal. Cowok yang nemenin Yoyo di malam pertama itu. Anjir. Dan pas Yoyo coba ngebaca pelan-pelan batu nisan yang di atas itu, ternyata emang tulisan di batu nisan ini, tulisannya emang Rizal. Wah gila. Detik itu juga dia gak balik lagi ke arah makam kakeknya. Dia lebih milih buat lari cabut dari area pemakaman. Dan katanya pas sesekali dia ngeliat ke arah belakang, dari makam barusan ini tuh pelan-pelan kayak ada yang berdiri,
kelihatan setengah kepalanya kayak lagi ngintip si Yoyo lagi pergi gitu. Dan itu tuh sosoknya Rizal. Wow. Sosok ini tuh kayak pelan-pelan ngacungin jarinya yang udah gak lengkap itu ke arahnya si Yoyo lari. Terus tiba-tiba dari setiap makam tuh keluar sosok-sosok lainnya yang persis sama orang yang dikira Yoyo penjaga makam itu. Anjir. Ternyata mereka tuh bukan penjaga makam, tapi mereka tuh orang yang dikubur di dalamnya. Iya. Dan syukurnya walaupun dia kerasa capek dan takut banget, tapi Yoyo akhirnya bisa pulang dengan selamat. Di detik itu juga dia tuh nyerah, gak mau lagi buat ngejagain makam kakeknya. Dan akhirnya intinya kebesokan harinya ini si Yoyo tuh dikasih tahu padenya kalau ternyata semalam emang ada makam yang dibongkar sama oknum, katanya buat tumbal pesugihan. Wow. Dan makam itu tuh ya beneran makamnya si Rizal Moibi, yang kebetulan meninggal di malam Selasa Kliwon juga. Makam Rizal nih jadi target sasaran oknum karena emang gak ada yang ngejaga. Dan menurut gue gila banget sih, udah meninggal aja masih disiksa anjir. Iya gue setuju sih Nat. Tapi di sisi lain kayak dia kan emang niatnya baik ya, ngejagain makam kakeknya. Kalau nggak dijagain Yoyo kan pasti bisa jadi makam kakeknya dibongkar kan. Iya. Cuman karena dia ngejagain makam itu, dia digentayangin sama banyak banget setan anjing. Iya anjir.